harga beras pada semester pertama tahun 2025 terus naik, membuat warga menjerit. Pemerintah perlu memikirkan solusi lebih kreatif karena gerakan pangan murah hingga penyaluran beras SPHP belum ampuh membuat harga beras turun. Pemerintah patut mewaspadai potensi kenaikan harga lebih tinggi pada semester kedua karena biasanya produksi beras menurun yang diikuti peningkatan harga. Sejak Januari 2025, perlahan tapi pasti, harga beras terus merangkak naik. Mulai dari persoalan stok, hari raya, hingga tersendatnya distribusi SPHP membuat beras mengalami tren kenaikan. Contoh nyata di lapangan. Pantauan pada 4 Agustus lalu di kota Samarinda, sejumlah agen beras mengaku harga beras masih mahal. Padahal beras SPHP kini sudah bisa ditemukan di pasaran. Harga beras premium masih dijual Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual beras bahkan mengaku sudah setahun tidak menjual beras SPHP. Kendalanya dari pedagang kebanyakannya. Dulu kami sebagai rekanan, itu kan kami dapat jatah tuh. Per minggu itu kita dapat jatah 2 ton pengambilan SPHP. Tapi dengan catatan gandeng. Kita harus beli yang barang kayak minyak goreng, gula, atau tepung. Aku sudah berapa bulan? Hampir 1 tahunan sudah. Kalau harga beras Pak hari ini naik? Harga beras untuk sekarang sih masih naik, masih. Beragam upaya dilakukan pemerintah daerah agar harga beras tetap stabil, seperti sidak hingga menggelar pasar murah. Seperti di desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, warga berebut membeli beras murah pekan lalu. Total ada 5.000 kemasan beras berisi 5 kg beras medium yang dijual seharga Rp55.000. Warga merasa terbantu dengan pasar murah ini di tengah harga beras yang meroket. Beras sama minyak. Harganya berapa? Harganya 55 5 kilo. Ya. Minyaknya 14 per liter. Terpaut berapa ribu kalau di luar? Kalau di luar 5.000. 5.000. Itu per apa? Per kilo. Per kilo? Beras. Ya. Kita lihat data dari Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional. Harga beras pada semester pertama tahun 2025 konsisten naik. Pada Januari, seharga Rp13.523 per kilogram. Terus naik setiap bulannya dan pada Juli lalu mencapai Rp14.301 per kilogram. Sementara rata nasional harga beras medium yaitu Rp14.520 per kilogram, tembus 16,16% dari harga eceran tertinggi beras medium. Sementara, sebelumnya BPS menyebutkan inflasi beras secara bulanan pada Juli 2025 sebesar 1,35%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Pada Juli 2025, beras juga jadi penyumbang inflasi pangan yang mencapai 3,82% secara tahunan. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar harga beras stabil. Badan Pangan Nasional atau Bappenas tengah menggencarkan gerakan pangan murah di banyak daerah di seluruh Indonesia, melibatkan Pemda, Perum Bulog, dan pelaku usaha. Sejak awal Januari hingga 30 Juli 2025, gerakan pangan murah telah terlaksana sebanyak 4.692 kali. Kepala Bappenas bilang saat rapat dengan DPR pada bulan lalu bahwa yang sudah dilakukan setelah anggaran tambahan dikucurkan Kementerian Keuangan adalah menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan. SPHP udah mulai dijalankan ya. Begitu kita udah masuk anggaran udah masuk, anggaran biaya tambahan dari Kementerian Keuangan udah masuk ke BA-nya Badan Pangan Nasional. Kita udah langsung kerjakan, udah menugaskan Bulog. Satu itu bantuan pangan, yang kedua SPHP. Dan kita juga akan melihat pergerakan harga gabah juga udah mulai tinggi, itu juga artinya waktunya kita melakukan intervensi. Ya, jadi stok yang kita punya 4,2 juta itu kita gunakan untuk melakukan intervensi. Ya, sekarang waktunya. Ya. Pak, soal
Yang patut diwaspadai pemerintah pada sisa bulan tahun ini alias semester 2 2025 adalah potensi kenaikan beras yang kian tinggi. Karena melihat dari tren setiap tahunnya, meski ada kenaikan, biasanya produksi beras pada semester 2 lebih rendah dibandingkan semester pertama yang ujung-ujungnya membuat harga beras kian mahal. Sebelum terjadi, solusi cepat dan tepat dari pemerintah perlu dilakukan agar rakyat tidak semakin menjerit karena beras yang mahal. Tim Liputan Kompas TV.